Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, bendahara, operator, serta tim yang terkait dengan penyusunan anggaran BOS reguler yang saya hormati. Di sini izinkan saya untuk membantu membuat panduan penyusunan RKA sekolah. Panduan ini tentu tidaklah sempurna, akan tetapi mungkin bisa dijadikan sebagai referensi oleh Bapak Ibu sekalian. Kita langsung saja kepada nomenklatur daripada BOS reguler. Nah, di sini ada jenjang SD, ini nomenklaturnya di sini ya. Kemudian yang SMP, kemudian ini yang TK, ini yang KB, SPS, TPA, PKBM, dan SKB. Nah, di sini sekarang saya akan membuat panduan untuk PAUD. Jadi ini saya menggunakan nomenklatur dari TK ya. Nah, untuk KB, SPS, TPA, PKBM ini kan mirip, ini nanti bisa menggunakan ini ya, yang PAUD. Jadi mengacu kepada yang TK karena mirip ini. Nah, langkah yang pertama perlu kita ketahui bahwa di sini kita hanya penganggaran ya, bukan perencanaan. Nah, karena penganggaran ini uangnya sudah diketahui. Nah, langkah yang pertama kita hitung dulu berapa jumlah dana BOS atau BOP yang kita terima. Misalkan kita anggap 100 juta gitu ya. Nah, yang 50% itu kita anggarkan di tahap yang pertama, kemudian yang 50% kita anggarkan di tahap yang kedua. Mengapa demikian? Karena penyalurannya kan bertahap. Lalu setelah 50% ketemu angkanya, itu yang pertama saya rekomendasikan adalah pembayaran guru honor. Jadi BOS reguler itu 50% bisa digunakan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu saya sarankan 50% langsung kita alokasikan di pembayaran guru honor. Nah, ini di sini udah saya urutkan dari prioritas. Ini menurut saya ya, tapi sekolah bisa melewati jika memang tidak setuju atau memiliki prioritas yang berbeda, silakan saja. Ini hanya prioritas menurut saya. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita anggarkan adalah pembayaran guru honor. Nah, ini Bapak Ibu langsung saja cari kode rekening ini ya, pembayaran guru honor. Nah, lalu tulis honor-honor dari guru-guru dari PAUD. Misalkan guru 1 honornya berapa, guru 2, guru 3, sampai seluruh guru. Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi di sini hanya berisi tentang honor-honor guru. Kemudian untuk pembayaran honor administrasi, misalkan operator, kemudian TU, kebersihan jika ada ya. Nah, tapi kalau PAUD mungkin yang ada hanya operator, TU juga mungkin sudah dirangkap-rangkap sama gurunya. Jadi kalau misalkan operator, tempatnya di sini, jangan ditaruh di pendidikan gitu. Nah, di sini. Nah, jumlah di sini ya, di kolom pembayaran honor ini maksimal 50%. Jadi 50% saya rekomendasikan untuk ditaruh di rekening yang ini. Lalu untuk sisanya 50% berikutnya ini bisa kita alokasikan ke kebutuhan yang memang rutin kita keluarkan. Nah, ini saya menilai bahwa pembayaran listrik itu wajib ya, wajib kita keluarkan, maka kita anggarkan berapa selama 6 bulan ke depan. Nah, ini kita taruh misalkan 100.000 ya, kita anggarkan 600.000, tinggal dibuat per bulan. Di sini hanya berisi pembayaran listrik. Kemudian air. Nah, ini air ini mungkin ada sekolah yang berlangganan air juga ya. Air di sini adalah air pump. Jadi makan minum harian seperti beli aqua gelas, beli galon itu tidak diperbolehkan dianggarkan menggunakan dana BOS. Jadi ini hanya tagihan untuk pump kalau misalkan sekolah tersebut berlangganan. Kemudian yang ketiga internet, karena memang sekarang zamannya sudah zaman internet, Bapak Ibu bisa menganggarkan untuk kebutuhan pembayaran berlangganan internet. Beli kuota untuk personal tidak diperbolehkan dianggarkan. Jadi kalau misalkan beli kuota untuk guru tertentu itu tidak boleh dianggarkan menggunakan dana BOS. Nah, kemudian untuk sisa berikutnya ini ada prioritas berikutnya, ini
koordinasi dan pelaporan untuk mendukung program prioritas pusat Indonesia Pintar. Nah, ini di sini karena kegiatannya ini bersifat koordinasi, maka bisa dianggarkan biaya transport untuk kegiatan ini. Jadi di kegiatan ini berisi transport. Kemudian ada kegiatan namanya penyelenggaraan UKS, penyediaan alat-alat UKS dan bahan atau obat-obatan penunjang kesehatan satuan pendidikan. Nah, di sini umumnya itu dianggarkan untuk pembelian obat-obatan sebagai persediaan UKS sekolah. Kemudian untuk prioritas berikutnya, ini ada pelaksanaan penerimaan siswa baru, ini PBDB ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika melaksanakan kegiatan pendaftaran murid baru apa saja kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu bisa list ya. Misalkan beli apa itu silahkan di list di sini di kolom penerimaan peserta didik. Jadi kalau misalkan di peserta didik ini ya nggak bisa dianggarkan misalkan beli sabun atau apa, nggak bisa. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan yang menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Kemudian untuk berikutnya penyediaan laporan capaian perkembangan anak. Nah, ini kalau misalkan memang perlu dianggarkan boleh dianggarkan, tapi kalau laporan ini lapor ya ini ya mungkin ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pembelian buku raport bisa disediakan di sini. Kemudian cetak ijazah. Nah, ini mungkin kalau misalkan kelulusan itu bisa cetak ijazah. Nah, perlu diingat kalau misalkan cetak ijazah ini biasanya bulan apa gitu ya. Kalau misalkan dia bulan Juni bisa dianggarkan di tahap pertama atau di bawah bulan Juni, tapi kalau misalkan dia pelaksanaannya bulan Januari, kita taruh di tahap yang kedua gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan salah menempatkan bulan-bulannya. Nggak bisa kalau misalkan cetak ijazah ditaruh di Januari, kan nyetak ijazahnya kan antara bulan Juni sampai bulan apa itu ya kalau di sekolah ya, saya kurang paham. Jadi disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian kegiatan berikutnya yang bisa dilaksanakan untuk didukung menggunakan dana BOS itu kalau untuk PAUD itu adalah penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi atau kebersihan. Nah, jadi di sini penyediaan makanan tambahan untuk anak. Nah, ini ya sekali setahun kalau misalkan memang anggarannya cukup, bisa mungkin diberikan makan minum untuk anak-anak, makan minum yang bergizi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih makan minum untuk kegiatan dengan kode rekening 55 nasi kotak ya dan snack. Nah, nasi kotaknya nanti mungkin isinya dipesankan makanan yang bergizi, misalkan ada telurnya, ada yang 4 sehat 5 sempurna lah ya, kemudian ada susunya gitu. Nah, kalau nasi kotak dengan budget per kotak itu 30.000 untuk nasi kotak dan snack 15.000. Kemudian untuk prioritas berikutnya itu mengenai pengadaan buku teks. Nah, ini jika memang anggarannya masih ada, ini bisa dilaksanakan kegiatan ini. Kemudian berikutnya ada pelaksanaan kegiatan administrasi satuan pendidikan. Di sini penyediaan atau pembuatan media pembelajaran selain APE. Nah, di sini boleh melaksanakan penyediaan alat-alat APE jika diperlukan. Selain APE ya, yang selain APE boleh disediakan di sini. Yang APE ada tempat sendiri nih. Nih, pengadaan alat permainan edukatif ini bisa di sini. Jadi kalau misalkan yang APE ditaruh di rekening yang ujungnya 11 ini, akan tetapi yang bukan APE ditaruh di sini. Ini kita kasih keterangan non APE. Kemudian jika memang masih ada sisa, prioritas berikutnya ini bisa dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Nah, pemeliharaan sarana lahan atau bangunan atau gedung itu Bapak Ibu tinggal tuliskan nih untuk memelihara sarana bangunan dan ruang ini apa aja yang dibutuhkan. Contoh misal kita mau mengecat bangunan ya berarti kita di sini bisa beli cat. Nah, Ibu pasti tahulah kalau misalkan untuk memelihara bangunan dan ruang itu apa saja yang diperlukan, bisa dituangkan di RKA pada rekening pemeliharaan sarana dan prasarana dan ruang. Kemudian di rekening ini kalau misalkan memang diperlukan bisa
dianggarkan, kalau tidak ya tidak perlu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di list ini tidak harus dilaksanakan ya Bapak Ibu. Jadi memang menyesuaikan anggarannya juga. Kalau misalkan memang anggarannya dikit ya itu tadi dibagi-bagi sesuai dengan urutan prioritas. Untuk yang lain juga bisa mengikuti hal seperti yang di atas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menganggarkan sesuai dengan prioritas. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain ini saya rekomendasikan untuk pelaksanaan lomba-lomba. Nah, di sini dalam pelaksanaan lomba-lomba Bapak Ibu mungkin bisa menyediakan hadiah atau mungkin ya makan minum, itu bisa juga ditaruh di kegiatan tersebut. Jadi misalkan ini kan ada 5 sub kegiatan, ada 6 berapa ini? Itu 2, 3, ada 6 sub kegiatan. Ini Bapak Ibu nggak harus menjalankan semua ya. Dan yang atas bukan berarti prioritas, tapi mana yang bisa dijalankan itulah yang kita pilih. Nah, ini pelaksanaan lomba-lomba walaupun di bawah, kalau memang ini mau dianggarkan silahkan gitu. Nah, ini yang lain juga seperti itu. Silahkan mulai di penganggaran, jangan sampai salah penempatan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang ada di rincian belanja adalah apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan RKA sekolah. Karena waktunya mepet, ini terpaksa kami membuat video, walaupun mungkin video ini belum lengkap, akan tetapi mungkin setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana menyusun RKA sekolah. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.